Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya, pada pagi hari ini saya membuka grup Telegram, ternyata sudah banyak yang ada pengumumannya ya, meskipun ada beberapa juga yang belum ada pengumumannya. Nah, seperti jadwal dari BKN tanggal 2 sampai tanggal 3 adalah jadwal pengumuman, maka memang ada beberapa instansi yang sudah melakukan pengumumannya. Ya, ini saya lihat di grup sudah banyak list teman-teman yang dinyatakan gugur, dan saya sudah mencoba membuat rangkuman jawaban sangga yang bisa digunakan. Saya tanyakan satu persatu dulu, tentunya saya deteksi apa menjadi permasalahannya. Nah, semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus, selamat. Semoga nanti pada saat mengikuti SKD lancar ya. Saya sarankan bagi teman-teman yang sudah lulus, ini saya sarankan menonton video ini ya. Ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Kenapa saya katakan bermanfaat? Karena 5 strategi. Nah, di sini saya menjelaskan 3 menit awal itu sangat menentukan pada saat tes ya. Jadi jangan sampai salah di 3 menit awal. Jadi itu akan mempengaruhi mental teman-teman. Silakan ditonton bagi teman-teman yang lulus. Nah, bagi teman-teman yang belum lulus dan sudah membuat list di sini ya, ada 10 di sini, ada 10 list, tetapi totalnya semua sebenarnya ada 8 karena nomor 1 ini contoh dan nomor 4 ini belum ada pengumumannya. Nah, untuk masing-masing seperti ini ya, teman-teman. Bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Ini untuk di Kabupaten Oku Timur, saya lihat memang panitianya cukup tegas dan sepertinya saklek ya, karena ada beberapa yang seperti ini itu dipermasalahkan. Yang mana contoh satu Oku Timur, yaitu singkatan nama daerah pun sebenarnya dijadikan masalah. Kalau memang ini benar ya, sekali lagi informasi ini saya kembalikan kebenarannya dan pertanggungjawabannya kepada masing-masing yang sudah memberikan informasi ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini ada kasus dari Weni dari instansi Kabupaten Oku Timur. Alasan gugurnya mengupload akreditasi sesuai tahun ijazah bukan tahun lulus. Nah, coba saya cek dia. Weni ini dia Mbak Weni mengirimkan di sini akreditasi yang diunggah bukan di tahun kelulusan. Ini ya. Akreditasi yang diunggah bukan di tahun kelulusan. Nah, saya tanyakan coba ke Mbak Weni kemarin, dia sudah mengatakan sedikit bingung, saya dinyatakan lulus akhir 2014 dan ijazah saya awal 2015. Kemudian saya unggah yang 2015 seperti itu. Nah, dan di tahun-tahun sebelumnya ternyata selalu lolos berkas. Nah, ini sebenarnya masih bisa jadi alasan kuat ya, teman-teman. Nah, saran saya untuk Mbak Weni, nanti pada saat masa sanggah, keterangannya seperti ini ya, bisa dipakai sekali lagi, bisa dipakai juga bisa tidak. Ini kembali kepada Mbak Weni. Saya cuma berusaha membantu menurut pandangan saya. Kalau ada pandangan yang lebih bagus, ada pendapat yang lebih baik, silakan diikuti. Saya berharap Mbak Weni juga bisa lulus. Nah, bisa menjadi jawaban sanggah yaitu seperti ini. Mohon ditinjau kembali akreditasi yang saya unggah sudah sesuai dengan tahun kelulusan yang tertera pada ijazah saya, yaitu tanggal titik-titik, yaitu tanggal berapa nanti titik-titiknya diisi sudah sesuai dengan tanggal kelulusan yang tertera di ijazah, seperti keterangan Mbak Weni ya, diisi tanggalnya. Jadi ini jangan memberikan gambaran bahwa tahun kelulusan saya dinyatakan lulus 2014, ijazah awal 2015, jangan seperti itu. Langsung nyatakan bahwa saya sudah dinyatakan lulus sesuai dengan ijazah pada tanggal sekian tahun 2015, seperti itu ya. Jangan memberikan opsi bahwa ada pilihan tanggal lain, seperti itu ya. Kalau itu pendapat saya. Jadi sekali lagi, dan mungkin juga bisa ditambah di sini, dan setiap tahun saya mendaftar selalu lolos daftar, saya selalu lolos berkas menggunakan akreditasi tersebut. Mohon diluluskan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Nah, bisa seperti itu ya Mbak Weni ya. Tapi bisa juga menggunakan pendapat lain jika ada pendapat yang lebih bagus, seperti itu.
Nah, tujuan kita satu, bagaimana teman-teman bisa yang seharusnya memang lulus dan bisa mendaftar dan bisa berlanjut ke tes SKD ya. Itu untuk Mbak Weni. Nah, untuk Mbak Esa kemarin sudah ada video khusus sudah saya buatkan, silakan ditonton ya. Ini kasusnya ijazah tidak terunggah. Nah, nanti solusinya yaitu masuk ke kolom masa sanggah ya, seperti ini ya. Nah, masuk ke sini. Nah, ketik ajukan sanggah, nanti muncul seperti ini dan klik lihat. Kalau di dalamnya ada ternyata ada ijazah, berarti tinggal jawabannya seperti yang kemarin saya sampaikan, mohon ditunjuk kembali, saya sudah mengunggah ijazahnya Pak, seperti itu. Jika tidak ada, jadi agak repot, seperti itu ya. Terus yang ketiga di sini ada dari Sahwin. Itu instansinya Pemprov Sulawesi Barat, alasan gugurnya pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dipilih. Jadi kasusnya ini dia adalah D4 tetapi mendaftar di formasi S1. Nah, saya sudah mencari tahu, saya mencoba mencari tahu apakah memang boleh atau tidak, dan ternyata memang untuk saudara Sahwin ini kasusnya ada beberapa orang yang seperti ini dan bertanya langsung ke BKD, dan ternyata jawabannya BKN itu adalah jangan memaksakan jurusan kita ke jangan memaksakan jurusan kita ke formasi. Jadi pilih formasi sesuai dengan jurusan kita, seperti itu ya. Nah, tetapi di situ BKN juga lanjut menjelaskan silakan bertanya dulu ke BKD setempat untuk menanyakan bisa atau tidaknya, dan ternyata saudara Sahwin ini sudah menanyakan sebelumnya ke BKD melalui WhatsApp. Nah, dan bukti percakapannya sudah ada. Jadi mungkin jawaban sanggah yang mungkin bisa diberikan yaitu seperti ini ya, Mas Sahwin, sekali lagi boleh digunakan boleh tidak. Yang pertama, jawaban sanggahnya yaitu mohon dikoordinasikan kembali dengan panitia lain. Sebelum saya mendaftar formasi tersebut, saya sudah menanyakan mengenai pilihan formasi saya pada instansi melalui grup WA dan dinyatakan boleh. Saya masih memiliki bukti screenshotnya dan saya bisa serahkan ke panitia atau publikasikan ke medsos BKN. Kenapa saya ada tambahkan ke medsos BKN? Jadi paling tidak ini ada pembelajaran juga bagi panitia kalau memang ternyata benar ya Sahwin melakukan konfirmasi melalui grup WA. Jadi ada koordinasi yang baik antara sesama panitia, jangan sampai merugikan peserta. Misalnya Sahwin kan sudah menanyakan dan dinyatakan boleh, begitu di daftar ternyata keterangan lulusnya seperti itu. Kalau memang penyampaian Sahwin ini benar ya, sekali lagi ini saya tidak menjudge yang mana benar yang mana salah, tetapi kalau penyampaiannya Sahwin seperti itu bisa disampaikan jawaban sanggahnya seperti ini ya. Sekali lagi saya tidak menyalahkan siapapun, begitu instansi maupun dari Sahwin. Kalau terjadi kasus yang seperti dijelaskan Sahwin, maka jawaban sanggahnya bisa seperti ini. Oke. Nah, lanjut. Di sini ada saudara Randi. Ini yang agak saya katakan saklek ya dari panitia Kabupaten Oku Timur. Jika memang keterangan dari Randi benar bahwa tim verifikator menyatakan gugur karena surat yang ditulis oleh saudara Randi yaitu kepada Bupati Ogan Komering Ilir Ulu Timur. Nah, seperti itu. Sedangkan di formatnya harusnya kepada Bupati Oku Timur, bukan kepanjangan Ogan Komering Ulu Timur. Nah, ini sebenarnya terlalu saklek panitia kalau memang betul-betul terjadi seperti ini. Ya, saya tidak tahu kejadian sebenarnya, tapi kalau memang betul seperti ini berarti memang panitia instansi tersebut sangat saklek dan kaku terhadap format seperti itu ya. Nah, kalau memang seperti ini alasan gugurnya, Mas Randi bisa mengatakan atau menjawab sanggahan, mohon ada kebijaksanaan. Surat yang saya tulis itu sudah sesuai ketentuan pengumuman Bupati Ogan Komering Ulu Timur nomor sekian 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 yang ditujukan ya kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur, dan lagi pula Oku Timur adalah singkatan
dari Ogan Komering Ulu Timur. Terima kasih. Nah, seperti itu ya. Bisa dijawab seperti itu Mas Randi. Semoga lulus. Ya, kita harapkan nanti kalau sudah ada pengumuman Paskasangga, mohon informasinya lulus apa tidak. Ya, ini juga jadi pembelajaran bagi teman-teman yang ada di Oku Timur di tahun berikutnya, ikuti sama persis dengan permintaan panitia ya. Selanjutnya ada Ican 46 dari Kabupaten Magetan instansinya. Keterangan gugurnya keterangan bukan ijazah asli yang diupload, padahal saya upload ijazah asli. Nah, ini sudah unggah ijazah asli menurut Mbak Ica, tetapi dinyatakan gugur karena dinyatakan bukan ijazah asli. Nah, coba nanti saya sudah konfirmasi ke Mbak Ica langsung, tadi WA ke saya. Mana ini? Ini ya. Saya lupa. Gimana? Intinya dia sudah saya sudah tanyakan kembali apa benar, dicek ulang apakah memang ijazah asli atau tidak. Nah, nanti solusinya juga seperti itu. Mbak Ica masuk ke kolom ajukan sangga dan klik lihat apakah benar ijazah asli atau tidak. Nah, kalau ternyata memang ijazah asli, jawabannya bisa seperti ini. Mohon ditinjau kembali, saya sudah mengunggah ijazah asli sesuai permintaan instansi. Tolong dicek kembali lagi lebih teliti. Terima kasih sebelumnya, Pak. Nah, itu bisa jadi jawaban sangga. Tetapi kalau ternyata setelah klik lihat dan ternyata memang bukan ijazah asli atau fotokopian, mungkin kita bisa cari jawaban yang lain seperti itu. Nah, jadi kita mungkin bisa cari alibi lain seperti itu ya, Mbak Ica. Nanti info saja update-nya di grup tentang ini perkembangannya setelah pada tanggal 4 nanti ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada dari Windu Dharma dari Kabupaten Belitung Timur. Dia tidak lolos karena alasannya pada saat pas foto memakai jas. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat Mas Windu mana ya? Kita cek dulu, ada screenshot yang dikirim. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat di sini pas foto pakai jas ya, alasan TMS-nya pas foto pakai jas, sedangkan syarat instansinya itu pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah, berpakaian kemeja putih dengan lengan panjang, jilbab hitam bagi wanita yang menggunakan jilbab. Tetapi memang itu kembali lagi kebijakan 100% dari kebijaksanaan atau kebijakan instansi. Jadi kita tidak bisa memprotes itu. Tetapi kalau memang ternyata di sini Mas Windu Dharma itu menerangkan bahwa dia memakai jas, tetapi jasnya jas putih ya. Di sini ada keterangannya pakai jas putih kalau tidak salah. Itu kemeja putih bukan jas, Mas. Nah, mana? Nah, tadi saya sempat membaca dia menggunakan jas putih ya. Ya udah lanjut. Nanti intinya seperti itu. Dia sudah menggunakan latar merah, tetapi kesalahannya memakai jas bukan memakai kemeja. Nah, di sini kita bisa memberikan jawaban sangga seperti ini ya. Mohon ditinjau kembali, saya sudah mengunggah sesuai dengan persyaratan instansi, yaitu latar merah dan pakaian warna putih. Mohon ada kebijaksanaannya, Pak. Terima kasih. Ya, seperti itu. Paling cuma bisa seperti itu kita sampaikan. Berarti untuk pembelajaran juga untuk teman-teman pendaftar di tahun depan yang di Kabupaten Belitung, jangan sampai gara-gara jas seperti ini tidak lolos. Berarti ikuti semua 100% apa dari kebijakan instansi Kabupaten Belitung Timur ya, teman-teman. Nah, itu untuk beberapa. Nah, saya lihat di sini masih bertambah terus teman-teman yang dinyatakan tidak lulus. Sekarang sudah ada 11 ya. Tambahan dari di bawahnya Mas Windu itu ada tambah 1 orang juga. Ini Belitung juga, surat lamaran tertuju ke Belitung Timur. Seharusnya surat tersebut dituju di Belitung dan surat pernyataan 5 poin tidak terupload. Ini agak repot kalau ada yang tidak terupload ya, Mas Dwi RP.
Oke, nanti kita lanjut lagi kalau sudah kita bahas lagi nanti malam ya. Kalau perlu kita live membahas satu persatu permasalahan dari teman-teman. Silakan ditunggu saja. Sekali lagi saya nyatakan tetap semangat dulu, tetap tanamkan rasa optimismenya meskipun memang agak berat untuk beberapa kasus. Nah, dan yang kedua, untuk teman-teman yang sudah lulus, sekali lagi saya sarankan nonton video ini ya, karena di sini ada 3 menit awal itu sangat menentukan pada saat tes. Silakan ditonton. Oke, teman-teman, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang saya sampaikan. Dan jawaban Sangga ini saya juga katakan bukan mungkin jawaban yang paling tepat, paling tidak saya mencoba memberikan masukan kepada teman-teman. Kalau ada jawaban Sangga yang diberikan atau diberi informasi yang lebih masuk akal, silakan digunakan teman-teman. Yang penting teman-teman bisa lulus. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.